An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Kata Nabi, la taj'alu qabri 'idan, janganlah kalian menjadikan kuburku perayaan. Ya, di sini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak senang ziarah. Karena kata Nabi, la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku seperti hari perayaan. Ya, seakan-akan Nabi yang larang ziarah. Itu seakan-akan gitu. Padahal enggak begitu ya. Itu hadisnya banyak. Mengenai kata Nabi, ziarahlah ke kuburku setelah kematianku nanti. Karena Nabi berpesan begitu. Syekh Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah, Syekh Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan dalam kitab Manhajus Salaf fi fahmin nusus bainal zahiriyah wa tutabik. Beliau mengatakan gini, yang dimaksud dengan janganlah kalian jadikan kuburanku seperti perayaan, itu maksudnya adalah ketika berziarah, kata Syekh Alawi Al-Maliki Mekah yang meninggal 2004 kemarin tuh, beliau mengatakan ada sebagian ulama menjawab hadis ini dengan mentafsirkan bahwa jangan kalian ziarah ke kuburanku itu seperti orang yang sedang merayakan pesta. Artinya datanglah berziarah ke kuburku dengan tetap sopan santun, dengan cara sopan dan santun. Artinya ada larangan berbuat tidak sopan ketika berziarah ke makam Rasulullah, itu dengan melakukan melakukan satu permainan ataupun nanti bermain musik di situ. Nah, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam perayaan-perayaan, orang mengadakan perayaan apapun ya, perayaan apa saja ya, perayaan ya seperti perayaan tahun baru, perayaan macam-macam kan ya, itu mesti ada apa? Ada mainan, kemudian ada musik-musik. Dan Nabi melarang itu. Maksudnya yang dimaksud dengan janganlah kalian jadikan kuburku itu seperti perayaan, artinya dilarang ketika berziarah itu sebagaimana apa? Melakukan perayaan-perayaan dengan alat musik, adanya musik, lantunan-lantunan musik, kemudian apa itu, kemudian ada permainan-permainan di situ. Jadi sebagaimana layaknya perayaan-perayaan yang lain gitu. Nah, akan tetapi apa? Menurut beliau, orang Islam hendaklah berziarah ke makam Rasulullah itu sekedar apa? Mendoakan atau membaca doa di sana. Membaca doa, kemudian melihat makam Rasulullah, mengambil berkah daripada melihat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa? menyampaikan salam kepada Rasulullah di makam itu, dan juga apa? Mendoakan serta menjawab salam Rasul. Nah, ini semua dilakukan dengan tetap menjaga kesopanan di makam Rasulullah. Maksudnya begitu ya. Maksudnya janganlah kalian jadikan kubur itu seperti perayaan, itu maksudnya seperti pesta ya. Datang ke situ cuma apalah musik dengan nyanyi-nyanyian dan lain sebagainya. Terus Nabi arahkan, wasallu alayya, berselawatlah kalian kepadaku, fa inna salatakum tuballighuni tablughuni haitsu kuntum, karena sesungguhnya bacaan salat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kita dari Indonesia berselawat nyampe ke sana.
Ini ngomong Nabi. Ya, sampai. Enggak usah khawatir. Nah, ini hadisnya sanadnya sahih. Ya. Hadis ini sanadnya sahih. Ya, jangan diragukan. Enggak bisa diragukan lagi. Di sini ada punya keterangan qala al-Hafidz fi takhrij al-adhkar, berkata Imam al-Hafidz ini Al-Imam An-Nawawi Dimashqi, beliau mengatakan mentakhrij kitab al-adhkar ini hadisun hasanun, hadis ini hadis hasan. Hasan itu termasuk sahih, hadis sahih. Wa ruwaina fihi aidan, dan kami juga meriwayatkan lagi dalam kitab Sunan Abi Dawud bisnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. An Abi Hurairah aidan, juga dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kata Nabi, tidak ada seseorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku. Untuk apa? Hatta arudda, sehingga aku menjawab salamnya, salam orang itu. Jadi setiap kali ada orang mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum, itu ruhnya Rasul dibalikin lagi ke kuburnya Nabi. Hidup Nabi, hidup lagi jawab salam orang itu. Sekarang bayangin orang maulidan, assalamualaikum, ya tiap hari ada orang maulidan. Ya Nabi seakan-akan hidup aja, kapan aja kita sembahyang assalamualaikum ayyuhan nabi, hidup ya, ucapan salam ya. Jadi hidup terus, kapan aja dibaca. Apalagi kalau orang banyak ya. Ini ucapan Nabi sendiri, tidak ada seorang ya, kata Nabi, tidak ada seseorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Kata Nabi. Kemudian babu amri man dzukira indahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sholati alaihi wa taslimi sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan tentang perintah kepada seseorang, bab menjelaskan tentang perintah kepada seseorang yang disebut nama Nabi, yang ketika disebut nama Nabi perintahnya apa? Bisolati alaihi wa taslim, untuk membaca sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah nih ya. Bab tentang perintah, kalau disebut nama Nabi ya baca sholawat. Nah, ulama ngomong wajib, bahkan ulama ada yang ngomong wajib. Kalau nama Nabi disebut maka wajib baca salawat dan salam, jangan diam aja ya. Nih, seberapa pentingnya nih, di sini nih kita bahas nih. Besok kalau dengar nama Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buru-buru nyaut. Semana batasannya nyaut kita? Ada kata ulama ya, yang semangat nyautnya, tapi jangan terlalu kencang. Itu ya. Ada orang berbulan, itu berlebihan ya. Ada bahasan lagi sendiri itu. Suruh semangat tapi jangan ketinggian ya. Mubalaghatun fahisyatun, kekencangan sampai buruk lah. Itu ala raf'is sauti, mengangkat suara. Gitu. Rawaina fi kitab Tirmidzi, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu, semangat. Nah kata Nabi apa? Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Raghima itu anfu rajulin, asalnya gerumpung hidung seseorang. Hidung seseorang berdebu ya, jadi kayak maksudnya berdebu tuh gini, kayak orang lemparin mukanya duluan jatuh di tanah kan berdebu tuh, nah, gitu.
atau gerumpung, ujung gerumpung itu agak gasruk tanah. Siapa itu? Maksudnya adalah raghiba an furajulin, itu bisa diartikan gerumpung hidung seseorang. Yang kedua bisa diartikan apa? Berdebu hidung seseorang. Itu. Artinya berdebu hidung seseorang maksudnya apa? Rendah dan hina maksudnya. Rendah dan hina seseorang. Kenapa? Dzukirtu indahu, yang ketika disebut namaku di sisinya, ketika disebut namaku di sampingnya, artinya dia dengar. Ketika disebut namaku falam yusalli alayya, maka dia tidak membaca salawat atasku. Jadi hina dan rendah. Ya, ada nama Nabi disebut, diam aja nggak baca salawat, itu orang itu hina dan rendah. Atau bahasa lain apa? Berdebu hidungnya. Ulama mentafsirkan berdebu hidungnya maksudnya hina dan rendah dirinya. Nah, ini ngomong Nabi. Siapa orang yang disebut namaku dia nggak baca salawat, maka orang itu rendah dan hina sekali. Gitu. Ya. Qala Tirmidzi hadisun hasanun. Berkata Imam Tirmidzi, hadis ini hadis hadza hadisun hasan. Hadis ini hadis hasan. Termasuk hadis sahih. Ya, udah ngerti nih ya. Berarti kalau disebut nama Nabi baca selawat, karena dianggap apa? Hina dan rendah. Kalau orang itu hina dan rendah sekali dirinya, ketika disebut nama Nabi diam aja nggak baca selawat. Udah modalnya itu aja, udah nggak ada lagi. Kalau mau selamat masuk surga modalnya itu aja udah. Artinya apa? Kalau untuk kayak zaman sekarang, ya zaman akhir, ente apa yang mau diharapkan? Sholat, puasa, ya, yakin sholat ente tiap waktu dikabul mau diterima. Ya, ilmunya ada nggak sholatnya? Terus apa? Ya amalin nggak? Ikhlas nggak tuh? Itu sholat. Nggak bisa ya, susah kalau kita ngarepin itu puasa. Puasa Ramadan setahun sekali sebulan, bener nggak puasanya? Ya rusak apa enggak? Jangan-jangan dapat lapar doang, udah 40 tahun, 50 tahun umur kita, sekian puluh tahun kita puasa, nggak bisa, berat kita ngarepin itu mah. Ya buat sampai ke surganya Allah. Paling gampang apa? Baca sholawat. Kalau orang yang cinta dengan Rasulullah pasti apa? Pasti Rasulullah tolongin nanti dibela, kasih syafaat. Nah, kemudian apa? Kemudian waraina fi kitab Ibnu Sunni bisnadin jayyidin. Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Ibnu Sunni bisnadin jayyidin dengan sanad yang baru. Riwayatnya dari mana? An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man dzukirtu indahu fal yusalli alayya. Barang siapa yang disebutkan namaku, barang siapa yang disebutkan namaku di sisinya, artinya didengar, maka hendaklah dia membaca salawat atasku. Maka hendaknya dia membaca salawat atasku. Kenapa? Fa innahu man shalla alayya marratan. Karena bahwasanya orang yang membaca salawat kepadaku satu kali, kata Nabi sallallahu azza wa jalla alaihi asyran, maka Allah akan mendoakan salawat kepada orang itu 10 kali. Ya. Ini disebut nama Nabi, kan kita salawat tuh, Allah balas 10 buat kita. Lumayan kan? Udah berapa biji tadi kita ketemu nama Nabi? 3 atau 30 ya. 4, 1 balas 10, udah 40. Nah, kalau ngajinya semalaman 20 lembar berapa kali tuh ya. Allahumma sholli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi, 10 dapat Allah. Ini yang ngomong Nabi. Siapa orang yang baca salawat kepadaku satu kali, maka Allah balas salawat kepadanya, berdoa salawat itu untuknya berapa? 10 kali. Hebat kan? Lumayan. Nggak ada orang begitu.
nggak ada gitu, nggak ada yang sampai begitu. Nabi lain nggak kita sebut namanya, nggak ada balas-balasan. Sholawat itu maksudnya semoga Allah tambahkan rahmat dan keagungan. Rahmat kita dibagi, kita baca nyebut nama Nabi, baca sholawat 1, rahmat dan keagungan Allah dikasih ke kita 10. Ya, doa rahmatnya dikasih kita 10.